Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul Alamin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyiduna Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Tema ceramah singkat kita adalah tata cara bagaimana supaya amal soleh kita, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua hal yang penting diperhatikan. Yang pertama, sisi zahir atau yang disebut dengan istilah fikihnya. Yang kedua, sisi batin yang disebut dengan qalbu atau tasawufnya. Yang pertama, seluruh ibadah kita ini insya Allah akan diterima Allah menurut ilmu fikih syariat Islam apabila kita memenuhi rukun dan syarat. Tetapi di dalam fikih ini biasanya tidak dibahas diterima atau tidak diterima, tapi lebih kepada sah atau batal. Tapi ulama berpendapat apabila sudah sah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat kita apabila rukun-rukunnya kita penuhi, puasa juga sama, haji, zakat, itu insya Allah semuanya menjadi sah. Tapi ulama fikih kembali lagi kepada ilmu fikih, antara diterima atau tidak ini tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam ilmu tasawuf, ilmu spiritual Islam, ada ciri-ciri atau indikasi amal ibadah kita diterima Allah atau tidak. Misalnya ketika kita sholat dengan khusyuk, maka khusyuk itu termasuk salah satu syarat qalbu supaya ibadah kita diterima, supaya sholat diterima. Inilah yang dikatakan Ibnu Abbas yang beliau pahami dari hadis Nabi SAW, bahwa sesungguhnya sholat itu dinilai ala qadri uqulih, sesuai dengan kadar kekhusyuan seorang hamba. Sehingga Nabi mengatakan, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ashr sadati tus'uha sumunuha, dan seterusnya sampai nisfuha. Sesungguhnya setiap orang akan menerima pahala dari sholatnya. Ada yang mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7 sampai kepada 1/2. Dan bisa jadi ada yang lebih tinggi dari ini. Nah, ini menunjukkan bahwa bahagian-bahagian yang qalbu kita terlibat, qalbu kita khusyuk dihadapkan ke Allah, inilah bahagian-bahagian salat yang dianggap, diyakini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau hati kita tidak khusyuk, maka salat kita tidak diterima, tidak ada pahalanya gitu ya. Tidak ada nilainya. Kalau dalam fikih dia sekedar hanya kita tidak diajab saja, ya. Tidak diajab dalam arti bebas kewajiban saja, tidak berdosa besar saja. Tapi kualitasnya dia tidak menjamin untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahkan kalau kita tidak khusyuk sama sekali, ini membahayakan. Karena dalam sebuah hadis disebut, ada orang yang sholat dia tidak menjaga rukun syaratnya dan tidak khusyuk, maka sholat itu seperti dicampakkan ke mukanya seperti kain buruk untuk menghinakan diri dia. Kalau kita perhatikan sebuah hadis ini misalnya, ma min imri muslimin tahdaruhu salatan maktubah
Fayahsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Nah, ini tidak ada seorang muslim yang mendapati atau mengamalkan amalan sholatnya kecuali dia menyempurnakan wudhunya. Nah, wudhu ini syarat sah. Kemudian dia menyempurnakan khusyuknya, ini syarat diterima, qalbu. Dan menyempurnakan ruku sujudnya, rukuknya, ini namanya rukun. Jadi ada syarat wudhu, syarat sah. Rukun itu juga bahagian dari pokok syarat sah sholat, baru khusyuk syarat sah atau syarat diterimanya ibadah itu dengan hadir qalbu. Maka semua nanti amal ibadah kita di Bapak Ibu, baik sholat, puasa. Puasa juga begitu. Man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa puasa Ramadan dengan apa? Dengan iman. Iman itu dengan hati, dengan qalbu. Wahtisaba. Ihtisaba itu akar katanya berasal dari kata hasaba, hasiba. Artinya menghitung, memperhatikan. Maksudnya muraqabah. Apabila kita ibadah puasa, shaum, terlibat kalbu kita dengan keimanan, dengan muraqabah, barulah ibadah puasa diterima. Tapi kalau ibadah puasa kita tidak terlibat iman, tidak terlibat kalbu kita, kam min shaimin, berapa banyak orang puasa, laisa lahu, tidak ada balasan yang dia peroleh jaza illal ju' wal 'athas, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena puasa dia hanya mencegah dirinya dari yang membatalkan saja. Yang membatalkan apa? Makan dan minum dan hubungan suami istri. Maka yang dia peroleh lapar dan haus saja. Maka sebenarnya amal soleh ini tidak boleh dia tidak terlibat kolbu. Karena kolbu hati itu syarat untuk diterimanya amal ibadah kita. Begitu juga haji. Kalau kita berangkat haji, salah satu bekal yang disuruh Allah apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan bekal yang paling diterima Allah adalah takwa. Maka berangkat haji kalau kita dengan qalbu, dengan ketakwaan, ketaatan, ketundukan, insya Allah mabrur. Maka kita keluar dari mendapatkan pahala, keluar dari rahim ibu kita seperti bayi yang bersih. Maka kalau kita teliti semua amal soleh ini, baik sholat, puasa, zakat, haji, semuanya tutahhiruhum, untuk membersihkan, wa tuzakkihim, mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan kolbu kita. Kenapa harus disucikan kolbu? Supaya kolbu kita kebuka, supaya mata hati kita kebuka, supaya ruh kita sadar bahwa dia hamba Allah. Karena ruh kita ini berasal dari alam lahud, alam ketuhanan, alam ruh. Dia diturunkan ke jasmani, ke bumi, diberi jasmani, mata, telinga, hawa nafsu. Dia lupa bahwa dia adalah makhluk langit, bukan makhluk bumi. Maka diutuslah Nabi SAW untuk menyadarkan kita, menyadarkan ruh-ruh kita ini. Qul hadhihi sabili, katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ada'u ilallah, mengajak, mengingatkan, menyadarkan ruh-ruh kita ini agar mau lagi kembali kepada Allah nanti dalam keadaan bersih, suci. Karena kita sesungguhnya hadir ke bumi ini adalah dalam rangka liya'budun. Kenapa kita disuruh ibadah? Liyutahhirun, supaya bersihkan kolbu. Kenapa supaya kita bersihkan kolbu? Karena Allah mengatakan, ala basiratin ana wa manittaba'ani, supaya ruh itu sadar mau kembali kepada Allah. Maka ala basirah, dibuka mata hatinya. Bagaimana cara bukanya? Bersihkan. Bagaimana bersihkannya? Maka kita harus mengamalkan ibadah wajib dan ibadah nawafil sampai nanti kita muncul rasa cinta, rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita bisa kembali dalam keadaan suci bersih. Apa keuntungan kita kalau bisa kembali dalam keadaan suci bersih? Kata Allah dalam Quran, Nabi SAW menceritakan, ketika seorang meninggal dunia, maka ruhnya dibawa malaikat
Sampai ke langit pertama, malaikat mengatakan, wahai malaikat, bukakan pintu langit. Maka malaikat melihat, siapa yang bersamamu? Fulan bin Fulan. Baik, dia mendapat izin. Maka naiklah ruh itu. Terus langit pertama, langit kedua sama. Dibukakan pintu langit sama malaikat. Sampai langit ketujuh, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai malaikat, hambaku ini hamba yang soleh, catat namanya di Ilyin. Dan kemudian bawalah turun dia ke bumi, ke alam barzah untuk menerima pertanyaan mungkar nakir. Baru turunlah dia, dimuliakan masyarakat muslimin. Jadi melewati alam langit itu, semua malaikat itu gempar. Ini ruh siapa? Wangi, bersih. Dia kembali dalam keadaan suci. Tapi kalau kita banyak buat zalim, zalim itu berasal dari kata zolama. Zolama itu artinya hitam, kotor. Maka kalau banyak buat dosa, ruhani kita kotor, hitam, gelap. Zulumatil lail, kegelapan malam. Maka ruhani kita kotor, bau busuk. Begitu dibawa malaikat naik ke langit, di langit pertama sudah ditahan. Wahai malaikat, tolong bukakan pintu langit. Siapa bersamamu? Aku bersama Fulan bin Fulan. Maka malaikat mengatakan, aku tidak mendapat izin untuk membukakan pintu langit kepada ruh Fulan bin Fulan. Lalu Nabi membacakan ayat Quran. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang baca Quran tidak mau mengamalkan isinya, wastakbaru anha, menyombongkan diri. Disuruh Allah begini dia nggak mau, disuruh sholat nggak mau, disuruh taat tidak mau, sombong kepada Allah, disuruh sujud pun tak mau, sombong. Nanti kalau dia mati, kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama. Ketika ruhnya naik ke langit mau menghadapku, tidak dibukakan pintu langit, tidak dikasih izin. La tufattahu lahum abwabus sama. Dan dia tidak akan bisa masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil. Begitulah balasan yang kami berikan kepada orang-orang mujrimin, banyak melakukan dosa dan kejahatan. Karena ruhani kita busuk, busuk, kotor. Sedangkan langit itu hanya tempat orang-orang mulia. Itu tempat paling mulia. Kita ini sebenarnya Bapak Ibu adalah makhluk langit, bukan makhluk bumi. Kita di bumi ini cuma 60-70 tahun. Tugas kita beribadah, bekerja untuk beribadah, membersihkan hati, kalbu, membersihkan mata ruh kita. Nah, jadi tugas kita di bumi ini bukan untuk main-main. Ya, bukan hanya untuk cari harta. Kalau tugas kita cuma cari uang, kertas, kita makan, beli makanan, kemudian keluar jadi kotoran. Kita cari membeli mobil besi 100-2 tahun jadi besi rongsokan. Kita beli batu, rumah indah 100, 200, 500 tahun jadi hancur. Jadi kita ini bukan hidup kita untuk menciptakan kotoran banyak-banyak, bukan untuk mengumpulkan besi-besi rongsokan dan mengumpulkan batu-batu. Tanpa ada kolbu kita mengabdi kepada Allah. Hakikat hidup kita ini adalah berjuang untuk membersihkan, sucikan diri kita, supaya kita ma'rifat, kenal Allah, supaya cinta kita kepada Allah, supaya kita mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Bagaimana kita mau mengabdi? Kata Ibnu Abbas, liya'rifun, harus kenal Allah dulu. Bagaimana kita mau mengabdi kepada sesuatu yang tidak kita kenal? Tak kenal kita siapa atasan kita, tak kenal siapa bos kita. Bagaimana kita mau kerja? Gak kenal kita kawan kerja kita siapa-siapa, atasan kita gak kenal. Bagaimana kita mau serius kerja? Gak tahu kita siapa yang punya perusahaan, gak tahu kita bos kita di mana, kepala tata usaha kita mana, siapa yang mimpin dia kerja. Kita tidak akan bisa mengabdi kepada sesuatu yang kita tidak kenal dengan baik. Maka disitulah kita harus mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir,
Karena syarat untuk diterimanya amal ini beramal dengan hati, dengan kolbu harus terlibat. Karena yang kita lakukan, fungsi dari amal ibadah membersihkan hati, maka hati wajib terlibat agar dia diterima. Nah, apa ciri-ciri orang yang beramal dengan hati, dengan kolbu? Allah memberikan 4 isyarat. Kesimpulannya, yang pertama, orang yang beramal hati itu apabila dia beribadah, membaca Quran, sholat, dia menangis, dia meneteskan air mata. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ini disebutkan di dalam Al-Quran Al-Maidah 83. Apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah, kamu lihat mereka meneteskan air mata. Kalau didengar ayat Allah, firman Allah dibacakan, seolah-olah Allah itu ngomong sama kita. Kita rasakan dia ngomong sama kita, maka meneteslah air mata kita. Kalau kita sudah punya rasa cinta ke Allah, ibarat kita baca surat cinta, selalu menetes, merindukan orang yang dicintai, menetes air mata kita. Kenapa? Merindukan kekasih kita yang jauh di luar kota, merindukan istri kita, merindukan calon istri kita, kita akan menangis membaca suratnya, kesedihannya. Begitulah kira-kira. Kenapa kita menangis? Karena kita beramal membacanya dengan kolbu. Apabila dia kolbu tersentuh, maka keluarlah tetesan air mata. Ini ciri yang pertama. Jadi kalau tidak tetes air mata gimana Ustadz? Ciri yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila orang beriman itu apabila diingatkan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Gemetar hatinya. Ya. Nah, ini yang kedua. Maka apabila disebut nama Allah, diingatkan, gemetar hati kita itu. Di dalam gemetar, gemuruh dia. Ini ibarat kalau kita contohkan, kita mau nikah sama orang yang kita cintai. Ya, misalnya katakan saja ada perempuan yang sangat kita cintai, kita mau nikah bulan depan sama dia atau 3 bulan lagi. Tiba-tiba dia kerjanya di BI, datang ke kantor wali kota. Itu Mbak Ani datang ke kantor. Itu Mbak Ani datang ke kantor. Kita yang calon suaminya, beneran? Bener. Iya datang tuh. Itu ada getar di kolbu kita. Kenapa? Karena orang yang kita cintai hadir. Begitu juga ketika kita beribadah. Apabila kita sudah mencintai Allah, Allah itu terasa dekat, hadir di hadapan kita, hadir bersama kita, maka gemetarlah kolbu kita. Yang ketiga, disebutkan dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 23, nanti kalau hati kita tidak bergetar, taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kamu lihat kulit mereka merinding, bergetar. Kadang kita sholat ibadah itu merinding kulit kita, gemetar kulit kita. Ya. Maka kadang-kadang itu kita rasakan gemetar. Apabila kita sudah masuk ke wilayah khusyuk kalbu, gemetar. Getaran hati keluar, gemetar kulit kita. Bahkan kulit-kulit kita itu summa talina juludahum wa qulubuhum. Kemudian kulit kita itu menjadi lunak. Ya, seperti tawakal berserah diri, lunak, dia tidak tegang kulit kita. Talin, melembut kulit kita, melembut kolbu kita. Nah, orang yang beramal dengan hati, dengan kolbu, ciri mereka beramal dengan hati, yang amalnya diterima, hatinya menjadi lembut. Kulit-kulitnya pun menjadi melemah lembut. Dia seperti orang pasrah kepada Allah, seperti orang tawakal. Ini ciri orang beramal dengan hati. Inilah ciri amalan diterima itu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ini Ar-Ra'd ayat 28. Apa itu? Orang beriman apabila dia berzikir, hatinya menjadi itmain, hatinya menjadi tenang, tenteram. Makanya kalau kita di masjid niat iktikaf, baca Quran, ikut majelis taklim, itu tenang. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Kami turunkan ketenangan ke hati orang beriman. Ciri ketenangan itu adalah ciri hadirnya malaikat. Kata ulama tafsir, sakinah di situ adalah malaikat.
Maka majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, halakah zikir, itu majelis malaikat. Itu taman sorga, riyadul jannah. Nabi menyebut menggelarnya begitu. Karena sorga itu adalah kehidupan yang penuh ketenangan dan kedamaian. Maka orang yang senantiasa rajin di masjid, berzikir, majelis taklim, kemudian baca Quran dengan kolbu, dia dipastikan akan merasakan ketenangan, kenikmatan kolbu. Nggak bisa enggak. Tapi kalau dia beramal tidak dengan hati, maka hatinya tidak tenang. Gerusak-gerusuk. Maka ciri orang beriman itu beramal dengan hati, hatinya tenang. Itu sudah pasti. Maka salah satu dari 4 ini harus kita peroleh, baru amalan kita diterima. Ya. Imam Ja'far Shadiq ditanya, ya Imam Ja'far, apa ciri-ciri amalan kita diterima? Ciri-cirinya adalah apabila setelah beramal hatimu tenang, hatimu tentram. Nah, itu cirinya. Karena dia beramal dengan kolbu. Karena kita mau bersihkan kolbu, harus dengan kolbu. Kalau tidak dengan kolbu, maka ruh tidak bersih. Maka amalan kita tidak bersihkan hati. Dan kalau hati kita kotor, lama-lama banyak dosa bintik hitam, lama-lama ketutup. Kalau sudah ketutup, namanya kafaro. Kafaro itu artinya kafir, menutup. Kalau sudah ketutup, maka kita tidak lagi mau mendengar ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Seperti orang kafir. Tidak mau taat lagi, tidak peduli sama agama, tidak peduli dengan ayat Allah. Ini ciri orang yang ketutup hatinya. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang tutup hatinya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa beramal dengan qalbu, dengan hati kita, dengan khusyuk, dengan puasa dengan iman, dengan ihtisab. Kalau berangkat haji umrah dengan takwa, takwa hahuna, takwa itu di qalbu. Kalau berzakat kita dengan ikhlas tanpa menyakiti orang menerima, maka insya Allah semua amalan kita akan membersihkan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah dalam kebaikan, keimanan dan ketakwaan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membersihkan qalbu kita. Kalau Nabi Muhammad setiap hari istighfar mohon ampun membersihkan qalbu 100 kali, maka kita harus sebenarnya lebih banyak lagi supaya kita lebih bersih. Karena kita banyak dikotori, lebih kotor dari Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.